Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semata-mata karena begitu Tuhan mengasihi kami, begitu Tuhan menyayangi kami sehingga kami boleh masih menikmati hari-hari bersama Tuhan dalam setiap waktu yang ada hari-hari ini Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan beri hati kepada kami untuk menyimpan dan mempraktekkan setiap apa pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pendengaran kami bersihkan semua dari perkara-perkara yang menghalangi, menghambat pendengaran kami akan firman Tuhan. Supaya setiap benih firman Tuhan yang datang kepada kami benar-benar memberikan pertumbuhan rohani, iman dalam setiap hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya tanah liat adanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara sebuah dampak. Dampak daripada perbuatan kita. Ya, dampak dari apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita lihat banyak orang dipanggil Tuhan atau meninggal dunia karena mengalami hal yang namanya sakit tubuh. Dan dia mati karena mungkin kekurangan darah, kekurangan vitamin, dan lain-lain sebagainya. Jadi penyakit ini bisa mendatangkan dampak buruk bagi setiap manusia, termasuk sampai kepada kematian. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ketika manusia jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, maka manusia hilang yang namanya kemuliaan Allah. Dan dikatakan mati secara kehidupan rohani. Mati secara kehidupan berhubungan baik dengan Tuhan. Penyebabnya karena ada pelanggaran terjadi di sana. Ada perbuatan yang melanggar sebuah perintah yang Tuhan sudah sampaikan kepada manusia. Dan dikatakan manusia akhirnya mengalami kematian dalam kehidupan kerohaniannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini pun banyak orang terlibat dalam sebuah pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran melawan hukum Tuhan. Kita tahu bersama Polri sedang membuat aturan di mana setiap ada lampu merah dipasang sebuah CCTV untuk memantau, untuk melihat bagi pengendara-pengendara yang melanggar aturan. Tidak ditilang di tempat itu. Tidak langsung didatangi oleh seorang polisi di tempat itu. Tapi kita tahu bersama
Ketika kita melanggar dalam sebuah lampu merah, pelanggaran itu sudah tercatat di pusat pemantauan. Sama, saudara. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, setiap perbuatan kita, setiap pelanggaran kita yang melawan Tuhan, ada dalam catatan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran atau melanggar, melawan perintah Tuhan. Dosa. Karena dosa itu menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang benar-benar yang Allah tidak inginkan manusia lakukan. Dan ingat, semua dosa kita ada dalam catatan Tuhan. Apakah dosa kecil? Ya, orang suka sebut seperti itu. Apakah dosa besar? Sebetulnya dosa itu tidak diukur kecil atau besar. Namanya dosa, tetap dosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan dosa ini menunjukkan bahwa kita sudah melanggar, kita sudah melawan sebuah aturan. Sekarang aturan Tuhan bagi kita seperti apa? Sekarang pengawasan Tuhan bagi kita seperti apa? Alkitab mengatakan, jika engkau menuruti segala perintah-perintah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jika engkau menuruti segala perkataan Tuhan, maka engkau akan dibenarkan di dalam firman Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, banyak hukum-hukum yang Tuhan taruh, Tuhan sampaikan kepada manusia sampai hari ini. Jangan kita langgar. Banyak orang hari-hari ini sedang bersandiwara. Kelihatannya punya Tuhan. Kelihatannya orang beriman. Tapi dalam perbuatannya sangat menyakiti hati Tuhan. Ini sebuah pelanggaran. Ini sebuah hal yang melawan hukum Tuhan. Dan dikatakan sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, ini harus kita ingat baik-baik, saudara. Setiap perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah dosa. Banyak orang yang mengalami kematian dalam kehidupannya karena dosa dan pelanggaran akan perintah Tuhan. Dan akhirnya hidupnya tidak maksimal, ya, dalam menjalaninya. Tidak benar lagi dia menjalankan hidupnya. Karena apa? Karena mengalami kematian dalam dosa. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Alkitab menegaskan ada dampak dari perbuatan dosa, yaitu kematian. Ya, kematian. Ada dampak dari perbuatan dosa adalah kematian. Sebagai orang percaya dan saya sebagai hamba Tuhan mengajak, mari jangan ada dan tinggal dalam pelanggaran melawan akan Tuhan. Karena dampaknya adalah dosa mendatangkan kematian. Saudara, ketika kita mati,
dan kita ada di dalam peti mati, kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Dan jasad kita akan masuk ke liang kubur. Dan semua perbuatan kita yang sudah kita tinggalkan, sudah kita lakukan semasa hidup kita, ada dalam catatan Tuhan. Dan kita tahu bersama, jika begitu banyak pelanggaran perbuatan dosa yang kita lakukan, maka catatannya kita akan mengalami kematian yang kedua. Kita tidak akan melihat, ya. Kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kita tidak akan mengalami surga. Kita tidak akan mengalami masuk dalam perjanjian Allah yang kekal. Kalau kita hidup dalam pelanggaran perbuatan dosa. Kita terlalu banyak kehilangan nilai, harga diri yang tadinya begitu baik di hadapan Tuhan. Kita terlalu banyak kehilangan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan. Karena apa? Karena ada tekanan dalam pikiran kita untuk melanggar perintah Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ingat bahwa keinginan, kerinduan hati Tuhan sampai hari ini adalah mengembalikan manusia dari kejahatan datang kepada perbuatan baik. Datang kepada perkara-perkara yang baik yang diinginkan Tuhan. Kehilangan keselamatan sama dengan akan mendatangkan kematian. Akan mendatangkan maut dalam kehidupannya. Sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita belajar mengendalikan diri kita. Mengendalikan perkataan kita. Mengendalikan semua sikap tingkah laku kita. Agar kita melakukan perkara-perkara yang memberi dampak yang positif, baik bagi diri kita, baik bagi keluarga, juga bagi orang lain. Dalam Roma 6 ayat 23, bagian A di situ katakan upah dosa adalah kematian. Jadi setiap pelanggaran, setiap perbuatan dosa ada akibatnya, yaitu kematian. Hari-hari ini banyak orang mulai kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Banyak orang mulai kehilangan sukacita. Karena apa? Lebih cenderung mau melanggar perintah Tuhan daripada mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hatinya diseret oleh iblis, pikirannya dibawa oleh kuasa kegelapan untuk jauh dari Tuhan dan lebih jauh-jauh lagi melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam Yesaya 48 ayat 22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Orang-orang fasik nggak ada damai. Dan orang-orang fasik ini adalah pelanggar-pelanggar perintah Tuhan. Mereka tidak mau tahu namanya kebenaran. Mereka bersaing dengan kesombongan. Mereka bersaing dengan cara-cara yang tidak sehat. Bekerja dengan tidak sehat. Bahkan mencurigai banyak orang. Ini sifat orang fasik. Pikirannya jelek. Pikirannya buruk.
Itu sebuah pekerjaan yang tidak kelihatan dalam pikiran manusia. Dan inilah juga disebut pelanggaran, melawan akan perintah Tuhan. Sehingga manusia kehilangan berkat. Sehingga manusia kehilangan damai, kehilangan apa yang Tuhan janjikan. Bahkan mendatangkan kutuk bagi dia. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan berkat Allah. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 45 dikatakan di sana, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau, mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Kita lihat ayat ini. Dikatakan kutuk akan memburu kita, mencapai kita, mengejar kita. Kutuk akan mengejar kita. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, berpegang, kata firman Tuhan, apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi orang Kristen yang tidak berpegang dan tidak berpegang kepada ketetapan perintah Tuhan, dikatakan kutuk akan mengejarnya, memburunya. Dan kutuk itu akan ada dalam hidup kita. Sudah barang tentu hal ini kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak inginkan perkara-perkara ini terjadi. Sebab itu, mari kembalikanlah diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara menjauhi semua perbuatan-perbuatan keji, perbuatan melanggar akan perintah Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Orang-orang yang mengaku datang kepada Tuhan, minta ampun segala perbuatan dosa yang dilakukan. Dan ingat, apa yang kita pohonkan, mintakan kepada Tuhan, dan termasuk pengampunan dalam pelanggaran kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Tetaplah setia. Tetaplah lakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang pilihan. Orang-orang yang berkenan. Orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Orang-orang pelaku-pelaku firman di hari-hari ini. Sekalipun banyak badai, banyak gelombang, banyak tantangan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Biar kita tetap ada dalam rel firman Tuhan. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di dunia ini, memberi dampak yang baik, memberi dampak bagi dunia, supaya banyak orang melihat keadaan kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan dan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Biar semua pendengar diberkati Tuhan oleh firman Tuhan ini. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu GPKD Eklesia dan para pendengar renungan ini. Berkatilah mereka Tuhan, jaga, lindungi. Pelihara mereka dalam anugerah-Mu
sertailah mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Dan apapun menjadi pergumulan masalah hidup mereka, biar Tuhan tolong buka jalan sertai. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan petunjuk-Mu ya Tuhan. Supaya semua persoalan yang dihadapi boleh mereka lewati dengan kasih karunia daripada Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan tugas pekerjaan Tuhan, baik waktu, tenaga, keuangan yang mereka berikan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, situasi keadaan bumi ini saat ini Tuhan, dilanda dengan COVID-19. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu itu akan terjadi, dialami, dirasakan oleh setiap pribadi umat-umat Tuhan. Khususnya umat Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil masuk dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan.